Halo teman-teman semuanya. Hari ini saya mau membaca sebuah buku Islam. Buku yang ditulis oleh seorang Islam. Judul buku ini adalah Raja Sulaiman Putra Daud. Perhatikan buku bergambar ini. Di sini ditulis cerita bergambar dari Al-Quran. Jadi, pada buku bergambar ini tersedia dua bahasa, yaitu bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesia. Buku ini memang sangat bagus untuk anak-anak kecil, karena dengan memakai gambar dapat membantu memvisualisasikan teks dan alur cerita, menarik perhatian, tidak membosankan, sehingga pembaca, terutama anak-anak, dapat lebih mudah memahami kisah para nabi atau kejadian yang terjadi pada zaman dulu. Tetapi, ada tetapinya di sini. Yang membuat saya penasaran dalam buku bergambar ini adalah isinya. Tanpa basa-basi, mari kita lihat isi buku ini. Saya akan membacakannya untuk kalian semua. Di sini ada dua bahasa. Jadi yang tidak mengerti bahasa Indonesia, silakan baca tulisan yang memakai bahasa Inggris. Sulaiman calon putra mahkota. Alkisah sepeninggal Raja Talut, kerajaan Bani Israel dipegang oleh Daud. Ia memimpin kaum Bani Israel dengan adil dan bijaksana. Ia mengerahkan seluruh tenaga dan pikirannya untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya, sehingga seluruh rakyatnya pun sangat mencintainya. Dalam melaksanakan hukum, ia selalu berpegang pada wahyu-wahyu Allah. Ketika itu Allah memberikan kitab Sabur. Kitab itu berisikan puji-pujian tentang hukum-hukum Allah yang diturunkan untuk umat manusia pada masa itu. Walaupun ia disibukkan dengan urusan kerajaan, namun ia tetap memperhatikan keluarganya. Ia memperhatikan pendidikan dan perkembangan jiwa putra-putranya. Ia dikaruniai beberapa orang putra, di antaranya bernama Absalom dari perkawinannya dengan Mikial, putri Raja Talut, dan Sulaiman dari perkawinannya dengan istrinya yang lain. Perhatikan tulisan ini, bahwa Allah memberikan kitab Sabur kepada Daud. Ini versi Islam. Saya tidak mengatakan bahwa tulisan ini salah, tetapi tulisan ini berdasarkan sudut pandang Islam. Jika kita bandingkan dengan Daud yang ada di dalam Alkitab, kita tahu bahwa Daud tidak pernah menerima kitab Sabur atau Mazmur dari Tuhan. Daud sendiri dan teman-temannya yang menulis kitab Mazmur atau Sabur, artinya Allah yang ada di dalam Alkitab, tidak pernah menurunkan kitab, baik itu kitab Taurat, Sabur atau Mazmur, maupun kitab Injil. Kemudian perhatikan tulisan ini. Yang ingin saya sorot pada tulisan ini adalah nama Absalom, Mikial, Raja Talut. Di sini diceritakan bahwa Absalom adalah putra Daud, dan nama ibu Absalom adalah Mikial, yang adalah putri dari Raja Talut. Mari kita bandingkan dengan Alkitab. Di dalam 2 Samuel pasal 3 diinformasikan kepada kita bahwa Absalom adalah putra ketiga Daud dengan istrinya Maakah, yang adalah ibu dari Absalom. Maakah adalah anak perempuan dari Talmai, Raja Gesur. Gesur di dalam Alkitab adalah sebuah wilayah atau kerajaan kuno yang terletak di sebelah timur Danau Galilea atau Laut Galilea, di bagian selatan dataran tinggi Golan modern. Wilayah ini merupakan kerajaan Aram yang merdeka pada masa pemerintahan Raja Daud dan kemudian menjadi bagian dari wilayah setengah suku Manase, meskipun penduduknya tidak sepenuhnya diusir. Apakah menurut kalian ada perbedaan? Yang menjadi pertanyaan saya di sini adalah, dari mana penulis buku ini mendapat informasi tentang tulisannya? Dari mana penulis buku ini mendapat informasi tentang Absalom dan Mikial? Sedangkan nama-nama tokoh ini tidak diceritakan dalam Al-Quran. Bagaimana saya sebagai pembaca bisa memverifikasi kebenaran informasi dalam buku ini? Apakah benar Absalom adalah putra Daud dan Mikial yang adalah putri Talut? Apakah benar Daud menerima kitab Sabur atau Mazmur? Bagaimana saya bisa mempercayai tulisan ini? Karena tidak ada bukti yang dapat membenarkan tulisan ini. Tidak ada referensi ke sumber asli. Bahkan di dalam Al-Quran tidak ada cerita tentang Absalom dan Mikial. Dari mana penulis mendapatkan informasi tentang anak Daud, Absalom ini? Jika kita masuk ke dalam surah An-Nisa 163, benar dalam ayat tersebut diceritakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sabur kepada Daud. Pada ayat tersebut sebenarnya tidak ada kata kitab. Kenapa? Karena kata kitab itu diberi tanda kurung. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sabur kepada Daud. Berarti hanya memberikan sabur atau mazmur atau puji-pujian dan bukan memberikan kitab sabur atau kitab mazmur. Ada perbedaan di sini. Saya harap kalian bisa membedakan kata sabur atau mazmur atau puji-pujian dengan kata kitab sabur atau kitab mazmur atau kitab puji-pujian. Kata puji-pujian adalah suatu tindakan ekspresif dalam keagamaan yang dilakukan secara langsung, seringkali dalam bentuk nyanyian atau ucapan. Sedangkan kata kitab puji-pujian atau kitab sabur atau kitab mazmur
adalah kumpulan teks-teks yang didedikasikan untuk pujian dan penyembahan, seringkali merujuk pada kitab suci seperti kitab Mazmur. Jadi ketika kita mengatakan kitab Sabur, atau Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kitab Sabur kepada Daud, maka itu artinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kitab Sabur atau Mazmur dalam bentuk sebuah benda fisik atau kumpulan tertulis yang jelas bisa dilihat, dibaca, dan disentuh. Ketika kita berbicara tentang kitab Sabur atau kitab puji-pujian atau kitab Mazmur, maka kita merujuk kepada buku atau naskah yang berisi teks-teks puji-pujian. Karena kata puji-pujian bentuknya adalah ekspresi dari hati, ucapan syukur, dan lain sebagainya. Jadi ada perbedaan di sini antara kata sabur atau mazmur atau puji-pujian dan kata kitab sabur atau kitab mazmur atau kitab puji-pujian. Perlu memberikan keterangan atau pernyataan yang jelas dalam sebuah tulisan sehingga tidak ambigu dan kita tidak salah menafsirkan atau salah mengartikan kata tersebut. Andai kata dalam surah An-Nisa 163 adalah benar, walaupun kita memakai tanda kurung pada ayat tersebut, seolah-olah Allah Subhanahu wa Ta'ala benar memberikan kitab sabur dalam bentuk fisik atau benda. Maka yang menjadi pertanyaan saya adalah, pertama, di mana ada ayat yang mengatakan bahwa aku Daud telah menerima kitab sabur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kitab sabur di sini adalah harus dalam bentuk fisik atau benda. Islam seharusnya menunjukkan kitab sabur yang asli itu. Kedua, bagaimana cara Daud menerima kitab sabur yang dalam bentuk fisik atau benda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ketiga, kapan dan di mana Daud menerima kitab sabur atau mazmur yang dalam bentuk benda atau fisik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Keempat, siapa saksi mata yang melihat Daud menerima kitab sabur atau kitab mazmur dalam bentuk fisik atau benda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Islam harus bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Seharusnya ada konfirmasi dari nabi-nabi lain bahwa memang benar Daud menerima kitab sabur atau mazmur dalam bentuk fisik atau benda, walaupun yang berbicara itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Komunikasi Tuhan melalui Nabi merupakan cara utama Tuhan berbicara kepada manusia, dan firman yang diterima harus dikonfirmasi oleh Nabi lain atau tradisi suci agar dapat dipercaya sepenuhnya. Jika Tuhan berbicara melalui seorang Nabi, kata-kata itu harus diverifikasi atau memiliki dukungan dari Nabi-Nabi lain atau tradisi yang ada untuk menegaskan keasliannya. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan Daud kitab sabur, apa buktinya? Mereka menjawab buktinya adalah surah An-Nisa 163 itu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan Daud kitab sabur. Kalau begitu, untuk membuktikan pernyataan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa memang benar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan Daud kitab sabur itu, apa buktinya? Silakan orang Islam menjawab 4 pertanyaan saya yang ada di atas. Kita kembali membahas tentang Absalom, yang adalah anak Daud dengan istrinya Mikial. Perlu diketahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya berbicara tentang Sulaiman atau Salomo, bahwa Salomo adalah anak Daud. Surah Sad nomor 38 ayat 30. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menyebut nama Absalom dalam Al-Quran. Tidak ada satu ayat pun dalam Al-Quran yang menyebut nama Absalom, Mikial. Tetapi anehnya buku ini menceritakan tentang anak Daud yang lain, yaitu Absalom beserta istri Daud yaitu Mikial, yang adalah putri Raja Talut. Dari mana penulis mendapat informasi tentang isi tulisannya? Sedangkan hal tersebut tidak diceritakan dalam Al-Quran. Bahkan tidak ada sumber kutipan yang dilampirkan dalam buku ini. Bagaimana saya sebagai pembaca buku ini dapat mempercayai informasi yang ada dalam buku ini? Bagaimana cara untuk memastikan informasi dalam buku ini adalah benar? Ini menjadi tanda tanya besar. Memang benar, tidak semua buku memakai referensi. Buku-buku yang tidak memakai referensi biasanya adalah buku-buku fiksi, seperti buku-buku novel, puisi, cerita pendek. Sedangkan skripsi dan buku non-fiksi lainnya wajib menggunakan banyak referensi, daftar pustaka, untuk menjaga kredibilitas, menghindari plagiarisme, dan juga dapat memudahkan pembaca untuk menelusuri sumber informasi tersebut. Dan yang saya temukan pada buku ini berbeda. Tidak ada referensi satupun dalam buku ini. Lalu dari mana penulis mendapat informasi tentang Absalom, Mikial, atau dari mana penulis mendapat informasi tentang anak Daud yaitu Absalom? Sedangkan ini tidak ditulis dalam Al-Quran. Justru yang ada dalam Al-Quran hanya tentang nama Salomo atau Sulaiman yang juga adalah anak Daud. Ini adalah buku bergambar. Dan kita tahu bahwa buku bergambar adalah sebuah genre yang menggunakan kombinasi teks dan gambar untuk bercerita. Seringkali ditujukan untuk anak-anak. Buku bergambar adalah fokus kepada penggabungan teks dan gambar untuk menyampaikan cerita atau informasi, atau dengan kata lain, isinya bersifat informatif atau edukatif. Seperti sejarah Nabi juga dapat berupa dongeng. Dan kita tahu tentang nabi-nabi adalah bukan dongeng. Oke, sampai di sini saja pembahasan kita. Salam sadar, salam waras, dan semoga sehat selalu. Terima kasih.